Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Wulandari dengan NIM 22029151. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang irisan bidang dengan sebuah benda. Di mana yang dimaksud dengan irisan bidang dengan sebuah benda ini sendiri adalah perpotongan bidang itu dengan bidang yang membatasi benda tersebut. Atau dengan kata lain, jika suatu bangun ruang itu diiris dengan suatu bangun datar, suatu bidang bangun datar, maka penampang irisannya dapat berupa berbagai macam bangun datar. Baiklah, masuk kita lihat bagaimana gambaran dari irisan ini sendiri, yaitu seperti ini. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini kan kubus ABCDEFGH. Di sini irisannya ini diiris oleh persegi panjang yang di atas ini. Apabila kita iris seperti gambar ini, kan irisannya akan dapat ini yang kayak bentuk segitiga ini. Ini namanya penampang irisan, yang dimana kubus ini mempunyai sisi-sisi yang baru, yang ini makanya dia berbentuk seperti segitiga. Baiklah, sebelum masuk ke contoh soal, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja sih yang bisa membantu kita dalam menggambar irisan ini. Jadi yang pertama yaitu sumbu afinitis, yang dimana sumbu afinitis ini sendiri adalah garis yang merupakan perpotongan irisan dengan bidang alas ataupun atapnya. Lalu yang kedua adalah perpotongan bidang diagonal. Lalu yang ketiga perpanjangan sisi bidang. Lalu prinsip utama apabila kita ingin menyambungkan titik-titik yang sudah kita gambarkan tadi adalah prinsipnya. Ingat, prinsip utamanya titik-titik yang dihubungkan dia haruslah sebidang. Titik-titiknya harus sebidang, makanya baru bisa dihubungkan. Apabila tidak sebidang, kita harus mencari bagaimana caranya agar dia bisa sebidang. Baiklah, di sini bisa kita lihat contoh di mana kubus ABCDEFGH diiris suatu bidang datar yang melalui titik P, Q, R dengan P. Titik P berada di tengah AE. P berada di tengah AE. Titik Q berada di tengah EH. Di sini titik Q. Lalu R berada di titik tengah AB. Ini tadi R. Nah, langkah-langkahnya agar kita mendapatkan irisan yang kita inginkan yaitu yang pertama, kan ingat tadi prinsip utamanya bahwasanya titik-titik yang bisa dihubungkan apabila dia itu sebidang. Di sini bisa kita lihat P dan R ini bisa kita hubungkan karena dia sebidang dengan A, B, E, F. Sehingga ini bisa kita hubungkan seperti ini. Nah, yang sebidang di sini juga PQ, dia sebidang dengan ADEH. Dia sebidang dengan ini ini kan nggak ada lagi nih yang sebidang. Kita mengeluarkan imajinasi kita sendiri, dimana tadi kan kita bisa memperluas sisi-sisinya. Jadi AD ini kita perpanjang dia, nah sehingga dia memotong titik P kita tadi. Nah, titik potongnya ini kita namai di sini dengan titik M. Sesudah kita namai dengan titik M, kan titik M dengan titik R ini dia sebidang pada AD, B, C, bidang alasnya. Jadi bisa kita hubungkan dia. Bisa kita hubungkan. Nah, nih garis tadi kan ada yang sumbu afinitas. Sumbu afinitas yang disebut sumbu afinitas itu sendiri ini dia MR ini, karena bidang irisannya itu titik garis yang memotong bidang irisan dan bidang alas tadi kan. Ini dia MR nih. Ini termasuk sumbu afinitas. Lalu bisa kita buat titik T dengan nama titik T. Nah, ini dia titik T.
Lalu kembali lagi ke sini karena udah ada lagi yang nggak sebidang kan. Kita perpanjang lagi DH dengan memotong titik PQ. Kita perpanjang DH sehingga memotong titik PQ di sini. Nah, kita namai di sini L, titik L. Lalu selanjutnya DC ini kita perpanjang juga sehingga memotong titik MR. Kita lupa dia. Di sini jadinya ada titik N. Bisa kita lihat di sini bahwasanya titik L dan titik N ini dia sebidang dengan di bidang DCGH, sehingga dia bisa kita sambungkan. Jangan lupa ini dia garis putus-putus ya guys. Dari perpotongannya ini bisa kita lihat bahwasanya dia memotong titik GH dan juga garis GH dan juga garis GC. Jadi bisa kita namai bahwasanya titik ini kita namai dengan U. Lalu titik garis GC, titik perpotongannya ini kita namai dengan S. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya titik Q dan titik U dia sebidang di bidang EFGH, sehingga ini dapat kita hubungkan. Nah, lalu titik ST dia juga sebidang di bidang BCFG. Ini juga dapat kita hubungkan. Nah, dari sini kita dapat melihat sebuah bidang ditemukan PRTSUQ yang berbentuk segi 6. Agar lebih memperjelas mana bidang yang dimaksud tadi, kita arsir bidangnya sehingga dia jelas. Nah, kan bidang yang terbentuk tadi PQRSTU, bidang segi 6. Kita tambah aja di sini biar jelas. Nah, ini dia bidang yang dimaksud PQRSTU. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah dan kurang dipahami, silahkan kita diskusikan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.